Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanberi Pranata dengan NIM 220401020011, jurusan PJJ Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya untuk mata kuliah Teori Informasi dengan kelas IT 601. Pada kali ini saya akan meringkas hasil dari soal-soal yang sudah diberikan untuk mencari 3 jurnal. Nah, jurnal yang saya dapat yang pertama adalah tentang dengan judul komparasi performa algoritma kompresi data lossless menggunakan rasio kompresi dan penghematan ruang. Itu ada di ISSN 2303/1425 untuk jurnal G-INTECH, yaitu Journal of Information and Technology, Universitas Bina Sarana Informatika tahun 2022. Nah, untuk abstraknya akan saya bacakan. Yang pertama, nah di sini pertumbuhannya data merupakan tentang tantangan besar. Tujuan dari kompresi data adalah untuk mengurangi jumlah bit yang dibutuhkan untuk mempresentasikan informasi yang berguna. Kompresi data dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan, transmisi, dan perlindungan data. Algoritma lossless dapat dengan persis merekonstruksi data asli dari data terkompresi. Kompresi lossless sering digunakan untuk data yang perlu disimpan atau dikirim secara akurat. Beberapa metode dan algoritma kompresi lossless diantaranya seperti Lempel-Ziv Markov Chain Algorithm atau LZMA, lalu Prediction by Partial Matching (PPM), Burrow-Werol Block Sorting, Text Compression Algorithm and Huffman Coding atau BZIP2, dan Deflet. Meskipun semua sistem kompresi ini didasarkan pada prinsip yang sama, tetapi tetap seharusnya ada perbedaan performa. Karena itu dibutuhkan sebuah panduan umum untuk membantu menentukan pilihan algoritma kompresi data yang paling tepat untuk digunakan. Dari kesimpulan jurnal yang telah saya dapatkan, untuk jurnal pertama, masalah yang diangkat yaitu bagaimana memilih algoritma kompresi data lossless yang paling efektif berdasarkan rasio kompresi dan penghematan ruang. Jurnal ini berfokus pada perbandingan performa beberapa algoritma kompresi data lossless berdasarkan dua parameter utama, yaitu rasio kompresi dan penghematan ruang. Masalah yang diangkat adalah bagaimana memilih algoritma kompresi yang paling efektif dan dalam mengurangi ukuran data tanpa kehilangan integritas, yang merupakan tantangan besar mengingat pertumbuhan data yang sangat pesat. Dari jurnal ini, nilai inovasi dari penelitian ini terletak pada evaluasi komprehensif dari 4 algoritma kompresi data lossless populer, LZMA2, PPMD, BZIP, dan Deflet. Meskipun semua algoritma ini didasarkan pada prinsip dasar yang sama, penelitian ini memberikan panduan umum yang bermanfaat dalam menentukan algoritma yang paling sesuai berdasarkan rasio kompresi dan penghematan ruang. Lalu dari hasil penelitian jurnal pertama ini, saya simpulkan penelitian ini menggunakan berbagai jenis data, yaitu audio, gambar, dan dokumen, dan video dalam berbagai format umum untuk menguji performa algoritma kompresi. Hasil utama menunjukkan bahwa
Yang pertama, LZMA2 menghasilkan rasio kompresi terbaik sebesar 1,4857 dan penghematan ruang sebesar 15 derajat 15% maksudnya. Dan yang kedua, algoritma lain juga menunjukkan performa yang baik, tetapi tidak sebaik LZMA2 dalam pengujian ini. Dari manfaat yang dapat diambil yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dalam memilih algoritma kompresi data lossless yang paling efektif. Manfaat praktisnya meliputi yang pertama, efisiensi penyimpanan, yaitu mengurangi kebutuhan ruang pada media penyimpanan. Lalu yang kedua, efisiensi transmisi, yaitu mengurangi kebutuhan bandwidth saat data dikirim melalui jaringan. Dan yang terakhir yaitu perlindungan data, memastikan bahwa data dapat disimpan atau dikirim dengan akurat tanpa kehilangan integritas. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang komprehensif data dan dengan menyediakan evaluasi kinerja yang mendetail dan berbasis pada pengujian praktis yang relevan dengan pengguna sehari-hari. Lalu kita lanjut ke jurnal kedua, yaitu penerapan algoritma prefix kode dalam kompresi data teks. Jurnal ini terdaftar di ISSN 2597/4610 untuk media cetaknya. Ini tercatat di Komik, yaitu Konferensi Nasional Teknologi Informasi Komputer Universitas Budi Dharma Medan tahun 2020. Sedikit yang saya bacakan untuk abstraknya, yaitu teknologi kompresi data adalah proses pengubahan sekumpulan data menjadi bentuk kode yang lebih rendah dari representasi data yang tidak terkodekan dengan suatu encoding tertentu. Kompresi data ini dilakukan dengan mengkodekan setiap karakter menjadi pesan kode yang lebih pendek, dengan tujuan untuk menghemat kebutuhan tempat penyimpanan dan waktu untuk transmisi data. Pengkompresian ini digunakan untuk mempercepat proses pengiriman dari karakter yang tidak terkodekan menjadi karakter yang terkodekan secara tertentu. Dengan melakukan kompresi data yang besar, lalu akan berkurang ukurannya sehingga menghemat kapasitas penyimpanan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan algoritma prefix kode dengan menggunakan metode hasil kompresi yang sangat baik untuk melakukan transmisi data dan pemindahan alokasi data teks lebih mudah dan cepat. Dengan metode ini, algoritma dalam kompresi data teks, tetapi dalam algoritma ini penulis hanya ingin mengetahui proses kompresi menggunakan algoritma prefix kode menggunakan kode C1, di mana penulis telah berhasil mengkompres suatu data teks dengan algoritma prefix kode menggunakan kode C1 untuk memiliki kemampuan mengkompresi data teks sebesar 58,3% pada sebuah data teks. Dari hasil jurnal ini yang bisa saya angkat masalahnya adalah jurnal ini membahas bagaimana kompresi data teks dapat mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan dan mempercepat proses transmisi data. Masalah yang diangkat adalah keterbatasan media penyimpanan dan kecepatan akses internet yang lambat, yang membuat transport data berukuran besar menjadi tantangannya. Nilai inovasi yang dapat kita ambil yaitu penelitian ini memperkenalkan penggunaan algoritma prefix kode, khususnya kode C1 untuk mengkompresi data teks. Inovasi utama dari penelitian ini adalah pemilihan dan penerapan algoritma prefix yang menunjukkan efisiensi kompresi yang signifikan dibandingkan metode lain yang umum digunakan. Dengan fokus pada kompresi data teks menggunakan kode awalan, penelitian ini menawarkan pendekatan unik yang mengoptimalkan proses pengkodean untuk mengurangi ukuran data secara efektif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Kode C1 mampu mengkompres data teks dengan sangat baik. Beberapa hasil penting dari penelitian ini yaitu kompresi data teks menggunakan kode C1 dapat mengurangi ukuran data sebesar 58,3%. Lalu proses kompresi ini menghasilkan data yang lebih mudah dan ditransmisikan lebih hemat ruang dan penyimpanan. Manfaat penelitiannya yaitu efisiensi penyimpanan, kecepatan transmisi, dan optimalisasi sumber daya. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam bidang kompresi data teks yang dapat menawarkan solusi yang efisien dan diimplementasikan mengatasi masalah ruang penyimpanan dan transmisi data. Lalu yang terakhir yaitu jurnal ketiga. Jurnal ketiga yaitu dengan judul penerapan metode Huffman dalam kompresi data di ISSN 2685-6875 Seminar Nasional Sains and Teknologi Terapan 2021 Institut Teknologi Aditama Surabaya. Yaitu kurang lebih yaitu kompresi data adalah ilmu yang menyajikan informasi dalam bentuk yang lebih ringkas. Tujuan dari kompresi ini untuk mengurangi jumlah bit yang digunakan untuk menyimpan dan mengirim data. Pada penelitian ini, algoritma Huffman diterapkan dalam kompresi dengan tujuan menghasilkan lebih banyak ruang dan penyimpanan dan metode yang sangat unggul yang dapat yang berukuran atau sama dengan 1 MB sampai 10 MB, 11 MB sampai 20 MB, dan 21 MB sampai 30 MB. Hasil pengujian kompresi ini menggunakan metode Huffman menunjukkan file yang berhasil dimanfaatkan lebih dari 45% ukuran sebelum dikompresi. Jadi rasio pengujian memiliki rank antara 46,53% untuk nilai terendah yaitu 47,08% untuk nilai tertingginya. Jadi kesimpulan yang saya ambil adalah masalah yang diangkat jurnal ini membahas permasalahan dalam proses transmisi dan penyimpanan data teks yang membutuhkan ruang besar dan waktu yang lama karena ukuran file yang besar. Masalah ini diatasi dengan menggunakan metode kompresi data Huffman yang bertujuan untuk mengurangi ukuran file teks sehingga lebih efisien dan penyimpanan transmisinya. Inovasi dari penelitian ini menerapkan metode Huffman kompresi teks yang merupakan kompresi lossless yang memungkinkan data dikompresi tanpa kehilangan informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Huffman ini dapat mengkompresi file teks dan efisien lebih dari 45%, yaitu ukuran file aslinya itu 4,3 MB dikompresi menjadi 2,31. Begitu juga untuk seterusnya. Lalu untuk manfaat penelitiannya yaitu untuk penghematan ruang penyimpanan, peningkatan kecepatan transmisi dan konsistensi dan efisiensi. Dari ketiga jurnal ini yang saya angkat adalah untuk jurnal pertama, masalahnya itu keterbatasan media penyimpanan dan kecepatan akses internet. Inovasi algoritma prefix code ini untuk mengkompresi data teks dan hasil pengurangan ukuran data 58,3%. Manfaatnya yaitu efisiensi penyimpanan dan peningkatan kecepatan transmisi data. Lalu yang kedua, kesimpulan yang saya ambil dari ketiga jurnal yaitu masalah yang kedua itu pengolahan data yang tidak terstruktur dalam database. Inovasinya penerapan model ERD yaitu Entity Relationship Diagram untuk merancang database. Hasilnya database yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Manfaatnya peningkatan efisiensi dalam pengolahan dan akses data. Untuk jurnal ketiga yaitu masalahnya ukuran file teks yang besar dan dalam proses transmisi dan penyimpanan. Inovasinya penerapan metode Huffman ini mengkompresi data teks dan hasil pengurangan file lebih dari 40%, penghematan ruang penyimpanan, dan peningkatan kecepatan transmisi data. Jadi secara keseluruhan ketiga jurnal ini menawarkan solusi inovatif dalam bidang kompresi data dan pengolahan database dan dengan manfaat
dengan memanfaatkan secara signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan penyimpanan data, kecepatan akses data. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.